selamat datang di tutorial web dasar dengan saya Sulaiman Santoso, dan hari ini kita akan mempelajari bagaimana menggunakan pengulangan di dalam JavaScript dan bagaimana menggunakan array. Banyak hal yang kita lakukan dalam sebuah aplikasi itu sifatnya berulang. Karenanya JavaScript menyediakan cara supaya kita nggak perlu menulis code kita berulang terus-menerus, tapi cukup menggunakan yang namanya pengulangan. Nah, mari kita coba membuat sebuah pengulangan. Ini adalah HTML standar saya. Di sini saya punya sebuah script tag. Nah, misalkan saya hendak menuliskan sebuah div nih ceritanya. Saya pengen bikin sebuah div. Saya bisa tulis menggunakan dokumen.write. Saya buat sebuah div contoh gitu ya. Dan kita lihat di sini hasilnya adalah sebuah tulisan contoh. Kalau kurang besar kita ganti aja ya H2 ya. Oke. Nah, kalau misalkan saya pengen membuat 5 tulisan contoh, tentunya cara paling mudah adalah kita copy paste aja ya, begitu kan ya. Nah, kita akan punya 5 buah tulisan contoh. Nah, tapi kalau misalkan saya pengen membuat 500 kali, atau 137 kali, atau pengen sebanyak angka yang dimasukkan user, nah kalau demikian kan berarti kita tidak bisa lagi menggunakan yang namanya copy paste, tapi kita bisa menggunakan yang namanya pengulangan. Nah, gimana caranya kita bisa membuat sebuah pengulangan? Cara yang menurut saya paling membantu adalah kita menemukan dulu code mana yang berulang. Kalau di sini sudah jelas code yang berulang itu ya satu code ini, gitu kan ya. Nah, si code yang berulang itu kita bungkus dalam sebuah kutip seperti ini. Bukan kutip ya, kurung kurawal gitu ya. Dan kemudian kita tambahkan di sini, di atas ini adalah informasi berapa kali dia harus diulang. Jadi pertama kita bungkus dulu dalam sebuah blok, lalu kita akan tuliskan informasi berapa kali dia harus diulang. Nah, untuk pengulangan sendiri ada 3 macam sintaks yang biasa kita gunakan untuk pengulangan. Ya, ada 3 jenis sintaks di dalam JavaScript ya. Jadi kita akan menggunakan yang pertama, yaitu yang namanya while. Jadi cara menulisnya adalah while, gitu. Nah, di sini kita akan tuliskan kondisi. Kondisi ini adalah kondisi yang sama seperti yang kita gunakan di video sebelumnya di dalam branching. Ya. Kita akan menggunakan di dalam branching itu ada kondisi yang menghasilkan sebuah true atau false. Nah, ini juga sama ya. Kondisi ini juga kita pakai true atau false. Begitu. Jadi contohnya misalkan di sini saya akan buat sebuah variable A0. Gitu ya. Di sini saya akan cek kalau A-nya lebih kecil dari 5, maka dia akan menuliskan ini. Dan kita tambahkan di sini ada A++. Loh, kenapa mesti begitu? Nah, mari kita bahas bagaimana cara kerjanya si while ini. Ketika dari 11, A-nya saya set sebagai 0. Kemudian ketika di while ini dia akan ngecek apabila A-nya itu lebih kecil dari 5, maka satu blok yang ini itu akan dijalankan. Kalau A-nya lebih kecil dari 5, kan sekarang di sini A-nya adalah 0. Berarti blok 14 dan 15 ya, baris 14 dan 15 ini akan dijalankan terus-menerus sampai A-nya tidak lagi lebih kecil dari 5. Dalam artian kalau di sini karena kita menambahkan A-nya dengan 1 setiap kali kita mengulang, maka kita akan mengulang 5 kali. Nah, kalau misalkan saya menghilangkan A++ ini, ya, apa akibatnya? Akibatnya adalah pengulangannya tidak akan pernah selesai, karena si A-nya tidak berubah. Kalau A-nya tidak berubah, while-nya selalu true. Kalau while-nya selalu true, maka H2 ini akan terus keluar, terus sampai bawah, sehingga kemungkinan akan menyebabkan browser kita nge-hang. Gitu ya. Jadi kita biarkan saja A++ seperti ini. Kita bisa lihat sekarang, tulisannya jadi keluar lebih banyak, karena di dalam sini kita punya dokumen write-nya banyak. Kita hapus saja. Kita jadikan H1 aja ya, biar lebih jelas ya. H1 seperti ini. Kita bisa lihat hasilnya adalah seperti ini. Contoh yang kedua ya, Kalau misalkan di sini saya pengen menampilkan sebuah angka dari 1 sampai 5. Gimana caranya? Tentu saja kita bisa tulis seperti ini. Dokumen write 1. Kemudian kita akan tuliskan 5 kali, 2, 3, 4, dan 5. Tapi kalau Anda lihat seperti ini, masing-masing code ini tidak punya kesamaan. Gitu ya. Dia tetap adalah sesuatu yang berbeda. Ada 1, 2, 3, 4, 5, semuanya beda-beda. Jadi tidak ada yang berulang di sini. Nah, tugas kita sebagai programmer adalah mengidentifikasikan pola dari permasalahan ini. Bisa nggak di sini, misalkan kita lihat seperti ini, kita bisa jadikan dia sebagai sesuatu yang berulang. Kita bisa jadikan dia sebuah pola yang berulang. Bagaimana caranya? Contoh ya, untuk kasus yang seperti ini kita bisa bilang, kalau misalnya ini anggap aja begini ya, anggap aja kita punyanya bukan 1, 2 begitu, tapi langsung 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Kalau
Kalau seperti ini kan kalau kita jalankan, dia akan keluar angka 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini. Nah, di sini kita bisa saja membuat dia jadi sebuah variabel. Misalkan A sama dengan 1, maka ini adalah read write A, gitu kan? Kita bisa jadikan dia A sama dengan 2, kemudian dia jadi A di sini kan. Nah, kalau kita lihat di sini, yang sama adalah dokumen write-nya sudah sama, tapi A-nya tetap berbeda ya. A-nya tetap berbeda, walaupun ternyata misalkan kita bikin A sama dengan 4, kemudian kita punya A, misalkan A sama dengan 5. Oh sorry ya, kalau kita udah pernah sekali membuat sebuah variabel, maka kita tidak perlu lagi menggunakan let lagi. Kita bisa hilangkan let-nya, bahkan malah jadi error kalau misalnya kita menggunakan error. Nah, sekarang kita punya seperti ini, dan kalau kita punya seperti ini, kita bisa lihat bahwa sekarang code-nya sudah lebih mirip, tapi sebenarnya tetap ada perbedaan di sini, begitu ya. Ada perbedaan di sini, perbedaan di sini, perbedaan di sini. Gimana caranya supaya kita bisa bikin supaya si code-nya ini lebih sama? Sebenarnya kalau kita lihat di sini, 5 ini kan berarti sebenarnya berasal dari nilai sebelumnya tambah 1. Ini adalah berasal dari 3 tambah 1. Ini itu berasal dari 2 plus 1. Yang ini berasal dari 1 plus 1, gitu kan ya? 4 di sini adalah sebenarnya A yang di atas ini. Ini kan 4 ya. 2 ya. Maka sebenarnya saya bisa aja tulis seperti ini kan. Sama ya. Jadi saya akan tulis dia sebagai A. Yang ini 3 di sini adalah sebenarnya sama dengan A yang di atas. Jadi kita bisa tulis dia sebagai A juga. 2 di sini sebenarnya sama dengan A yang di atas, jadi saya tulis dia sebagai A. Dan di sini 1-nya ini sama dengan A yang paling atas. Jadi kita jadikan dia jadi A. Nah, kalau sekarang kita lihat, kalau sekarang kita perhatikan, code kita sudah sama. Ya kan, kalau saya misalkan dia jadikan dia terpisah begitu ya, saya akan jadikan dia terpisah seperti ini. Benar nggak code kita sudah sama? Ini sudah code yang sama. Kalau perlu biar sama persis, kita tambahkan lagi A plus 1 di sini. Nah, kalau kita lihat di sini sekarang itu sudah punya satu buah pola code yang berulang di sini. Maka sekarang kita bisa bungkus dia dalam sebuah pengulangan. Ya, by the way ini karena kita udah punya A di sini, jangan pakai A lagi di bawah. Karena udah di let, jangan di let lagi begitu ya. Kalau mau kita hapus saja letnya. Ya. Kemudian kita akan bungkus si dokumen write ini dengan sebuah blok. Gitu. Oke. Dan di atasnya kita akan kasih sebuah while. Nah, kondisinya apa? Kondisinya ini tergantung dari kamu maunya apa gitu kan ya. Di sini kan kita pengen supaya A-nya itu dari 1 sampai ke dengan 5. Maka tinggal kita cek aja A-nya lebih kecil dari 5. Nah, nanti dia akan ulang 1, 2, 3, 4, dan 5. Seperti itu ya. Kita akan hapus saja sisanya. Nah, kita bisa lihat kita akan dapat 1, 2, 3, 4 di bawah daripada H1 kita ini. Dan kalau misalkan kita mau tambah dia jadi benar-benar 5, tinggal disama dengan aja begitu. Maka kalau kita refresh, dia ada 5-nya. Kalau mau 50, tinggal 50 aja. Kita refresh dan dia akan sampai 51. Seperti itu ya. Nah, hati-hati menggunakan while. Kalau dengan syaratnya salah, maka kita akan mendapatkan looping yang nggak berhenti. Si browser kita ada kemungkinan bisa nge-hang gitu ya. Oke. Nah, itu adalah sintaks pertama kita, yaitu sintaks while. Ya. Saya akan hapus saja yang ini. Kita lihat yang pertama aja. Nah, kemudian kita akan belajar sintaks kita yang kedua, itu namanya for loop. Nah, di sini saya akan tulis for loop kita ini. Sebenarnya for loop ini adalah sebuah penyederhanaan dari while loop. Jadi bentuknya bakal lebih singkat daripada si while ini. Contohnya yang kita lihat ya. For, ya, let I sama dengan 0. I lebih kecil dari 5. I plus. Dan di sini saya akan dokumen write A1, misalkan contoh, kita tambahkan dengan I, tambahkan lagi dengan H1 misalkan. Lebih singkat ya. Tapi mungkin lebih susah untuk dibaca. Jangan khawatir, kita coba dulu aja. Nah, kita bisa lihat di bawah daripada contoh-contoh ini keluar contoh 0, contoh 1, contoh 2, contoh 3, contoh 4. Nah, ini adalah yang kita gunakan menggunakan for. Nah, kalau Anda lihat di sini sebenarnya ini bukan sesuatu yang rumit. Saya akan coba bentuknya.
Kita akan jadikan dia A aja biar sama dengan di atas ya. Let A gitu, dan A. Nah, kita bisa lihat bahwa let A0 ini sama dengan let A0 yang di atas ini. A lebih kecil dari 5 di sini adalah sama dengan A lebih kecil dari 5 di sini. Dan A++ yang ada di sini itu sama dengan A++ yang ada di sini. Jadi sebenarnya kalau kita bagi-bagi, for itu terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama itu kita sebut sebagai inisialisasi. Tulis aja ya biar ketahuan ya. Namanya inisialisasi. Yang kedua itu kondisi. Yang ketiga itu increment. Ya. Inisialisasi itu adalah sesuatu kalau di while itu di luar seperti ini. Jadi nge-set dulu nilai awalnya berapa. Yang di kondisi ini adalah kapan dia berhenti, yaitu berhenti kalau dia lebih kecil, lebih besar daripada 5 ya. Selama lebih kecil dari 5 dia akan jalan terus. Dan di sini A++ ini adalah penambahannya berapa? Penambahannya 1-1. Berarti mari kita coba untuk menjalankan si for loop ini dengan angka aslinya. Maka jalannya kurang lebih akan seperti ini. Ya, kita akan coba ya. Pertama sekali, A-nya adalah 0. Kita cek apakah 0 lebih kecil dari 5. Oh, true. Kalau true, maka jalankan bloknya. Yaitu si baris 19 ya. Setelah baris 19 jalan, dia akan melakukan A++. Sehingga sekarang A-nya berubah jadi 1. A-nya jadi 1, kita cek lagi apakah 1 lebih kecil dari 5. Oh, ternyata benar, true. Maka dia jalan lagi. Jalankan bloknya. Dan itu kita lakukan A++. Nah, ini berulang terus saudara-saudara sampai dia A-nya sama dengan 5. A sama dengan 5, maka kita cek A lebih kecil dari 5 kah? Oh, ternyata false. Kalau false, maka dia keluar dari loop. Nah, seperti ini ya cara kerjanya ya. Untuk sebuah for loop. Ini juga berlaku untuk sebuah while loop. Jadi kerjanya sama. Sebenarnya for dan while ini Anda boleh pilih semuanya interchangeable begitu ya, sama-sama aja. Oke. Jangan khawatir kalau Anda belum langsung bisa menguasai hal ini, ya, Anda hanya perlu bisa latihan saja gitu ya. Nah, tipe loop yang ketiga itu adalah namanya do while. Saya akan tuliskan dulu. Saya hapus aja ini ya. Saya tuliskan do while-nya di bawah while supaya Anda bisa melihat perbedaannya di mana. Kalau do while bentuknya seperti ini. Gitu ya. Jangan pakai H deh, pakai span aja ya. Supaya dia ke samping. Kita kacat hanya 0 lagi. Kita bisa lihat di sini. Kalau kita jalankan seperti ini, maka kan sebenarnya while sama dual ini akan menghasilkan hal yang sama, 5 kali mengulang, sama-sama 5 kali mengulang. Cuma dia ke samping karena pakai span gitu ya. Tapi perbedaan antara while sama dual adalah kalau misalkan dia 5 di sini. Di awalnya 5 ya. Maka while tidak akan menghasilkan apapun. Tapi dual akan jalan dulu, baru periksa. Jadi perbedaannya adalah kalau menggunakan do while, itu pasti minimal akan berjalan dulu 1 kali. Minimal akan jalan 1 kali dulu, baru jalan bawahnya. Oke? Nah, kadang-kadang, misalkan saya punya sebuah for di sini ya. Di sini variabel tetap boleh terserah Anda ya, mau nulisnya gimana ya. Saya akan bikin seperti ini aja. Begitu. Kalau saya punya sebuah looping seperti ini, berarti kan dia akan ngeluarin angkanya itu dari 0 sampai 5 ya. 0 sampai 5, jadi 0 sampai 4 maksudnya. Ya. Seperti ini, 0, 1, 2, 3, 4 begitu ya. Nah, anggap aja misalkan saya pengen 0, 1, 2, 3, 4 ini berulang ke bawah. Bagaimana caranya? Caranya ya tentu saja paling gampang ya kita kopas gitu kan. Tapi seperti tadi, kalau kita kopas-kopas kan jadinya nggak baik ya, tidak bisa di-expand begitu ya. Maka oleh sebab itu kalau dia berulang, boleh loh saudara-saudara untuk menaruh C4 ini di dalam sebuah blok
dan kemudian dikasih for lagi. Jadi ini kita punya sebuah for di dalam sebuah for. Oke, kita punya sebuah for dalam sebuah for. Ini kita sebut sebagai yang namanya nested loop. Ya, jadi ada for dalam for, atau while dalam while, atau for dalam while, dan selanjutnya. Kalau kita punya nested loop seperti ini, oke, di sini kita akan tambahkan sebuah dokumen dot write, gitu ya. Kita akan tambahkan di sini br. Jadi kita pengen dia supaya ada enternya, begitu kan? Jadi kalau sudah 01234 enter, 01234 enter, 01234 enter, begitu ya. Hasilnya akan seperti ini. Kita akan punya sebuah pengulangan dari pengulangan yang pertama. Ini kan satu pengulangan gitu ya. Pengulangannya diulang 5 kali. Jadi pengulangannya berulang gitu ya. Nah, ini tidak ada batasnya. Jadi Anda bisa aja punya for dalam for dalam for dalam for dalam for juga bisa begitu. Tapi sangat jarang sekali gitu ya. Paling banter juga paling banyak juga 3 kali nestednya gitu ya. Dalam for dalam for dalam for gitu ya. Oke, mari sekarang kita membahas bahan kedua kita, yaitu yang adalah array. Jadi array itu adalah sebenarnya adalah kumpulan variabel gitu ya. Jadi kumpulan variabel yang diberi satu buah nama. Ya, pemersatu begitu ya. Nah, cara membuat sebuah array contohnya adalah seperti berikut. Misalkan saya punya di sini sebuah variabel yaitu cars. Kita membuat variabel karena array juga sebenarnya adalah sebuah variabel. Nah, kita bentuk dia dalam sebuah kotak-kotak seperti ini, dan di dalamnya bisa kita kasih lebih dari satu nilai. Biasanya kan cuma satu nilai ya, tapi di sini bisa kita kasih misalkan ada R3, ada Karimun misalkan, ada misalkan di sini apa ya, Camry misalkan. Maka kita punya sebuah variabel yang isinya 3 in 1 begitu ya. Di dalam sebuah variabel car list atau cars gitu ya. Di dalam sebuah variabel cars kita punya 3 buah nilai, yaitu R3, Karimun, dan Camry. Nah, untuk mengambilnya kita bisa ngambil si datanya itu satu persatu. Jadi kalau misalkan sekarang kita panggil dokumen.write cars, ya. Kalau kita dokumen write cars begini, keluarnya langsung 3-3-nya. Ya, R3, Karimun, dan Camry. Karena dia nyambung jadi satu. Tapi kalau kita pengen ambil satu persatu juga bisa. Misalkan kita pengen ngambil cars ke 0. Cars ke 0 berarti cars dengan indeks ke 0. Berarti cars dengan cars yang pertama, karena indeks selalu dimulai dari 0. Jadi setiap data di dalam sebuah array itu dikasih nomor. Yang pertama, si R3 ini adalah nomor 0. Karimun nomor 1, Camry nomor 2. Gitu ya. Jadi kalau cars ke 0, maka dia adalah si R3. Seperti ini. Oke? Nah, di sini indeks itu selalu mulainya dari 0 ya. Kalau misalnya dari pemrograman, mayoritas begitu ya, mayoritas semua indeks itu mulainya dari 0. Oke? Jadi kalau misalkan kita mau ganti ini dengan ke 1, maka kita bisa lihat hasilnya adalah si Karimun. Kalau kita ganti dia dengan kedua, maka hasilnya adalah si Camry. Kalau kita ganti dengan 3, maka hasilnya adalah undefined, karena kita cuma punya 3 buah mobil. Kalau kita pilih cars ketiga, berarti itu kan sebenarnya adalah mobil keempat, begitu ya. Karena di sini tidak ada mobil keempat, jadi keluarnya undefined. Enaknya lagi, kalau kita menggunakan sebuah array seperti ini adalah kita bisa menampilkannya menggunakan sebuah for. Jadi anggaplah sekarang kalau misalnya kita pengen membuat si carsnya itu ditampilkan dalam sebuah div, dibagus-bagusin begitu ya. Kalau kita bikin satu persatu kan lama gitu ya. Jadi kita akan bikinnya menggunakan sebuah for loop aja. Misalnya kita punya i, gitu kan, i-nya lebih kecil daripada 3. 4 ya, 3 ya benar ya, 3 plus, kemudian kita akan buat di sini dokumen.write. Ya, di sini adalah sebuah div-nya misalkan. Kita akan tutup div-nya di bawah sini. Di tengah-tengah ini kita akan dokumen.write si cars ke i. Nah, kenapa cars ke i? Karena di sini dia akan i-nya ini kan akan bertambah dari 0, 1, 2. 0, 1, 2 berarti kalau kita tulisnya cars ke i, dia akan menuliskan cars ke 0, cars ke 1, dan cars ke 2. Berarti 3-3-nya keluar. Kalau misalnya kita pakai div, tinggal kita kasih aja style di sini. Kita kasih border ya. Kita kasih kalau kita pakai kutip 2, dalamnya bordernya pakai kutip 1. Gitu. Border, misalkan 2px, solid black, begitu. Ya.
kemudian dikasih width-nya misalkan 40 px, seperti itu. Kita bisa lihat hasilnya adalah kita punya 3 buah benda seperti itu, R3, Karimun, dan Camry, begitu ya. Oke, nah ini contohnya kita menggunakan array dengan for loop. Begitu ya. Tapi kalau kita menggunakan angka di sini, dan ternyata array-nya nambah banyak, misalkan array-nya jadi 5 begitu ya, atau misalkan array-nya banyak sekali misalkan ya, maka kita nggak bisa lagi menggunakan di sini angka 3 atau angka berapapun, karena kita perlu tahu array-nya itu panjangnya berapa. Nah, dengan menggunakan array juga kita bisa tahu panjangnya berapa. Jadi di sini kita bisa panggil cars.length, ya, itu untuk mengetahui panjang dari array-nya. Jadi misalkan di sini saya bisa tulis dokumen.write, ada misalkan cars.length, ya, jumlah mobil, titik 2. Ya, misalkan kita pasang gitu, kemudian kita tampilkan si winning-nya. Kita nggak mau pakai div, kita mau pakai display-nya inline aja supaya nggak ada enter-nya. Display-nya inline. Kita perbesar si winning. Nah, kita lihat sekarang dia akan bentuk ada 4 jumlah mobil, R3, Karimun, Camry, dan Limo, seperti itu. Jadi cars.length atau arrays.length itu adalah untuk mengetahui panjang dari sebuah array. Jadi kita bisa tambahkan seperti ini ya. Nah, dalam JavaScript juga array sebenarnya punya beberapa metode dan function. Apa itu metode dan function nanti kita akan bahas di video berikutnya gitu. Tapi untuk saat ini saya pengen Anda mengetahui bahwa array itu isinya nggak statik. Anda bisa tambahkan isinya array, Anda bisa kurangin isinya array. Nah, mari kita coba untuk menambahkan, mari kita coba untuk mengurangi array. Di sini misalkan saya tambahkan ya array-nya, kita akan panggil cars.push. Push-nya apa? Push-nya misalkan apa ya? Tesla, gitu ya. Tesla Model S. Misalkan. Kita bisa push. Kalau push, nah kita tampilin lagi nih. Kita tampilin lagi aja ya di bawah sini. Setelah kita push Tesla Model S, maka sekarang si Tesla itu akan muncul di belakang. Selain push, kita juga punya yang namanya pop. Kalau pop, sebenarnya kita bisa ambil popnya. Jadi kita keluarin dari belakang, jadi supaya yang paling belakang itu hilang, dikeluarkan dari array kita. Kalau pop. Jadi kita lihat hasilnya, sekarang cuma ada 3, yaitu R3, Karimun, dan Camry, Limo-nya sudah terbuang. Selain dari push dan pop, kita tulis aja tadi ya, cars.push, ya, itu ada Tesla. Nah ini itu buat, yang ini itu buat nambah dari belakang. Ini itu adalah buat hapus dari belakang. Kalau mau dari depan bagaimana? Kalau mau dari depan kita pakainya perintah yang berbeda. Itu perintahnya adalah cars. Cars itu kan nama array-nya ya. Dot unshift. Misalkan Tesla. Kalau kita pakai unshift begini, kita lihat sekarang dia punya Tesla, R3, Karimun, Camry, dan Limo. Teslanya berada di depan, gitu ya. Jadi ini nambah dari depan. Kalau kita mau hilangkan dari depan, bisa kita ganti dengan perintahnya namanya cars, nama array-nya ya. Jadi kalau nama array-nya ganti ya, nama depannya ini ganti begitu ya. Cars, titik, shift. Ya, kita akan ganti misalkan langsung aja kalau shift nggak usah ada ininya ya, nggak usah ada dalamnya begitu. Kita bisa ambil juga misalkan layout saya sama dengan cars.shift. Kita bisa, ini adalah hapus dari depan. Jadi harusnya kalau R3, Karimun, Camry, dan Limo, maka keluarnya adalah langsung Karimun, Camry, dan Limo. Ya, keluarnya seperti ini, Karimun, Camry, dan Limo. Oke, nah selain daripada itu, kita juga punya satu buah fungsi lagi yang namanya slice. Nah, slice ini bisa kita gunakan untuk menghapus di posisi manapun yang kita inginkan. Kita juga bisa pakai yang namanya slice ini buat menyisipkan data dimanapun kita inginkan. Jadi contohnya misalkan cars.splice. Ya, cars.splice ini punya 2 buah elemen, yaitu start dan delete count. Jadi
kita akan mulainya startnya misalkan dari 1, kita hapus 0 gitu ya, dan hapus 1 gitu ya. Kita akan menghapus si Karimun karena Karimun itu adalah data pertama yang kita hapus. Kita akan coba. Nah, sekarang kita cuma punya R3, Camry, dan Limo karena si Karimunnya itu sudah kita hapus pakai splice. Nah, kalau kita pengen hapus 2, ya tinggal kita ganti 2 gitu. Berarti Karimun dan Camry kita hapus ya. Jadi kedua ini bukan indeks ya, tapi yang kedua ini adalah jumlah. Kita lihat. Sekarang jadi cuma R3 dan Limo karena Karimun dan Camry-nya kehapus berduanya. Nah, si splice ini juga bisa kita pakai buat menyisipkan data. Misalkan kita pengen splice, kemudian kita mau di 1, kita tambahkan di sini ada mobil lain, misalkan kita Pajero sama Innova misalkan. Kita mau masukin 2 ini, maka harusnya sekarang keluarnya adalah R3, Pajero, Innova, Karimun, Camry, dan Limo. Karena artinya kita memasukkan datanya di posisi ke-1 dan kita masukin 2 buah data, yaitu Pajero dan Innova. Jadi splice ini bisa kita gunakan buat menghapus dan juga bisa menggunakan dia buat menyisipkan data. Oke. Nah, oke, dengan demikian kamu sudah belajar gimana caranya menggunakan pengulangan di JavaScript dan juga sedikit pengenalan tentang bagaimana menggunakan array. Di video berikutnya kita akan belajar bagaimana cara membuat function, menggunakan event, dan menggunakan DOM elemen. Jadi kita sudah bisa melakukan atau membuat sebuah website yang interaktif. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.